Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, sedulur Eyang Sabdo Palon, akhirnya saya bisa melanjutkan video yang sebelumnya sedulur, yaitu tentang Sang Hyang Nur Cahyaning Nirwana. Pada video sebelumnya sedulur bisa lihat, yaitu yang berjudul yang mengaku Sang Hyang Nur Cahyaning Nirwana, yaitu menarik khodam sehnya sedulur ya. Nah itu sedulur bisa lihat videonya di situ, dan sebelumnya juga ada. Silahkan ditonton dari awal agar jangan gagal paham sedulur ya. Jadi pada malam hari ini saya akan istilahnya kita sama-sama belajar, sama-sama berbagi pengetahuan sedulur. Istilahnya bukan berarti saya lebih pintar, itu bukan. Istilahnya kita ini sama-sama belajar, sama-sama mencari yang benar-benar siapa Sang Hyang Nur Cahyaning Nirwana yang sebenarnya sedulur. Ini karena ada sedulur kita, istilahnya ada yang mengaku bahwa dirinya adalah Sang Hyang Nur Cahyaning Nirwana, dan tidak secara langsung lewat media, tetapi melalui murid-muridnya sedulur ya. Makanya untuk malam hari ini saya akan menjelaskan siapa itu Sang Hyang Nur Cahyaning Nirwana menurut versi wayang sekarang ini. Jadi kalau menurut versi wayang di Jawa khususnya sedulur ya, Sang Hyang Nur Cahyaning Nirwana itu merupakan cucu dari Nabi Adam dan Siti Hawa sedulur ya. Jadi Nabi Adam ini dan Siti Hawa mempunyai seorang anak yang bernama Nabi Sis sedulur. Nah, Nabi Sis ini mempunyai anak yang bernama Anwas dan Anwar sedulur ya, dari pernikahannya dengan Dewi Mulat sedulur ya. Dan ada campur tangan juga dari iblis itu, yaitu dari Dilajah, anaknya malaikat dahulunya, yaitu Ajazil. Jadi anaknya Nabi Sis ini yang Anwas, itulah dia yang istilahnya memang betul-betul beriman kepada Tuhan gitu sedulur. Istilahnya dia nggak neko-neko gitu loh, seperti itu. Jadi anak Nabi Sis yang bernama Anwas inilah ceritanya yang menurunkan para nabi-nabi. Allahu a'lam sedulur ya. Jadi ini menurut versi pewayangan. Dan yang satunya lagi yaitu Anwar, karena pada waktu dilahirkan itu istilahnya berupa semacam tubuhnya itu diselimuti oleh cahaya sedulur ya. Maka di situ katanya itulah disebut Nur Cahya, tuh. Nur Cahyaning Nirwana. Jadi seperti itu sedulur ya, dari kisah dari versi pewayangan. Jadi yang namanya Anwar ini dia berguru oleh seorang kakek-kakek tua sedulur ya. Berguru dengan seorang kakek tua
yang bernama Ajazil tersebut. Istilahnya karena kekuatan dan kesaktian dari Ajazil ini, yaitu iblis, yang dahulunya Ajazil ini adalah malaikat, saudara ya. Jadi si Anwar ini cucunya Nabi Adam berguru dengan Ajazil. Situlah dia di istilahnya Topo Broto ya, bergurulah dengan Ajazil iblis ini untuk mendapatkan kekuatan, bisa panjang umur, bisa lipat bumi, bisa menghilang, dan ilmu yang lainnya sedulur. Situ. Jadi itulah tadi ya, asal usulnya dewa menurut versi pewayangan itu adalah asal usulnya dari Anwar ini sedulur, cucu Nabi Adam. Jadi Anwar ini atau Nur Cahyo ini dia menikah dengan bangsa jin sedulur ya, yaitu anak dari Prabu Nur Hadi, dan mereka nikah. Disitulah terjadinya ada yang namanya Dewo-dewo ataupun Sang Hyang sedulur. Jadi itu tadi versi dari pewayangan. Nah sebenarnya gimana sedulur ya? Yang sebenarnya itu gimana? Nah ini kita bareng-bareng kita akan kuak yang namanya Sang Hyang Nur Cahyaning Nirwana. Jadi saya mohon maaf sebelumnya kepada seluruh spiritual ataupun yang mendahulu kita dahulu, yang telah bercerita tentang riwayatnya seperti ini, tapi menurut saya tidak seperti itu saudara ya. Jadi yang namanya Sang Hyang Nur Cahyaning Nirwana, atau kita buanglah ini apanya, Sang Hyangnya kita buang dulu, Nur Cahyaning Nirwana, itu sebenarnya kita semua ini sedulur. Sebenarnya adalah kita semua manusia yang ada di muka bumi ini. Karena apa? Sebenarnya kita ini manusia, itu asalnya kita adalah penghuni surga sedulur. Penghuni surga, tapi karena bujuk rayuan dari iblis, makanya kita dilempar ataupun dipindahkan ke planet bumi ini sedulur ya. Tuh. Oke, coba kita jabarkan apa itu Sang Hyang Nur Cahyaning Nirwana. Sang Hyang sedulur ya. Sang Hyang itu sama saja seperti apa ya, semacam dewa gitulah sebenarnya, ataupun yang sebenarnya yang Sang Hyang ini itu adalah merupakan sesosok makhluk gaib, sesosok gaib yang mempunyai peran di situ ataupun sebagai tuntunan gitu loh. Jadi nggak ada yang namanya Sang Hyang itu adalah manusia. Kalau sudah disebut Sang Hyang ataupun dewa, itu diartikan atau berarti itu adalah gaib, sudah gaib ya. Banyak yang namanya Sang Hyang itu, Sang Hyang Antaboga, Sang Hyang Manikmoyo, dan yang lain sebagainya. Itu sangat banyak lagi ya. Nanti saudara bisa lihat di Google Sang Hyang gitu ya. Itu sangat banyak sekali Sang Hyang. Jadi yang dimaksud Sang Hyang itu adalah makhluk gaib, ataupun seperti manusia ini, kita manusia meninggal, istilahnya kita itu di sana itu jadi tuntunan gitu, kayak seperti kiai gitulah. Kenapa dibilang kiai? Karena itu tadi bisa memberikan tuntunan kepada
manusia-manusia lainnya. Itulah disebut kiai, itu saudara ya. Jadi Sang Hyang itu hampir sama dengan dewa itu. Seperti yang saya sebutkan sebelumnya, bahwa manusia semua itu adalah Sang Hyang Nur Cahyaning Nirwana, yaitu sebuah cahaya ataupun apa ya, kita manusia diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala dari tanah, saudara ya. Nah, itulah. Ini di surga, saudara. Nah, itulah yang namanya nur. Sang Hyang Nur, nur itu adalah cahaya, saudara ya. Nur Cahyaning, cahaya. Nirwana, nirwana itu bisa diartikan surga, saudara. Jadi yang dimaksud Sang Hyang Nur Cahyaning Nirwana itu adalah ya kita ini bangsa manusia yang tadinya kita adalah berasal dari surga, saudara. Tapi karena ada Sang Hyang tadi, berarti ada satu orang, saudara ya. Ada satu orang yang pokok atau yang intinya. Itulah kalau menurut saya yang namanya Sang Hyang Nur Cahyaning Nirwana itu adalah Nabiullah, yaitu Nabi Adam alaihissalam, saudara. Tuh. Jadi banyak sekali ya cerita-cerita seperti Semar, Sang Hyang Semar dan yang lainnya, saudara ya. Sangat banyak sekali versi-versi dari pewayangan dan lain sebagainya, itu sangat banyak sekali. Jadi mari kita bersama-sama istilahnya belajar untuk meluruskan sejarah yang mungkin ada sedikit melenceng gitu. Jadi karena ya dahulu juga yang bikin riwayat seperti itu ya manusia juga, sedulur. Jadi kita nggak bisa berpatokan bahwa riwayat seperti ini sudah pasti benar. Itu kita tidak bisa. Jadi kita sebagai manusia kita bisa selidikin kebenarannya, saudara ya. Oke, lanjut lagi ke Sang Hyang Nur Cahyaning Nirwana. Pada video selanjutnya saya akan bongkar manusia yang mengaku Sang Hyang Nur Cahyaning Nirwana ataupun yang mengatakan dirinya bahwa dirinya itu adalah penguasa gaib, penguasa alam semesta, katanya gitu. Insyaallah kalau ada waktu nanti akan saya sampaikan tentang orang yang selama ini banyak murid-murid beliau yang mengatakan gurunya ini adalah Sang Hyang Nur Cahyaning Nirwana. Jadi sedulur, yang namanya Sang Hyang Nur Cahyaning Nirwana, kalau kita lihat secara gaib nih, sedulur ya, yang sekarang ini yang disebut Sang Hyang Nur Cahyaning Nirwana, perhatikan, itu beliau sebetulnya ini belum bisa saya ceritakan, saudara ya. Tapi ini ya pengetahuan untuk sedulur-sedulur semua, khususnya sedulur yang awam-awam, istilahnya jadi bingung dengan adanya banyak versi-versi ataupun orang-orang yang mengaku-ngaku mengatasnamakan si A si B seperti itu, saudara ya. Jadi yang kalau secara gaib, manusia yang disebut Sang Hyang Nur Cahyaning Nirwana itu beliau dikawal oleh para dewa, sedulur ya. Dikawal oleh para dewa dan juga
yang lain-lain lah saudara ya. Jadi saya nggak bisa mengatakannya karena ya nanti jadi apalah, mengganggu pikiran sampean semua. Jadi itu aja. Yang namanya Sang Hyang Nurcahyaning Nirwana itu ada simbolnya saudara ya. Secara gaib itu di tubuhnya ada simbol. Ada simbolnya di dalam badannya, dan itu tadi dia dikawal oleh para dewa atau para Sang Hyang. Itu saudara. Tapi untuk saat ini istilahnya baru sebagian saja yang mengawal beliau. Jadi kita sebagai umat beragama, sekali lagi kita perlu mendengarkan penjelasan-penjelasan dari yang lainnya saudara ya. Jadi jangan kita percaya begitu saja, termasuk dengan saya saudara ya. Jadi saudara-saudara semua jangan terlalu percaya ataupun oh iya ini adalah yang sabdu palo dan lain sebagainya. Tapi kalau memang sampean mampu dan bisa, silahkan sampean cek gitu loh. Sampean lihat secara gaib gimana seperti itu. Jadi jangan sembarangan. Jadi tujuan saya membongkar ini semua itu tujuannya untuk kita bersama saudara ya, untuk kita bersama agar jangan sampai kita itu tersesat di apa ini, di jalan yang kita lalui saudara ya. Jadi insya Allah untuk video selanjutnya saya akan bercerita ataupun membongkar orang yang mengaku Sang Hyang Nurcahyaning Nirwana, dengan tujuan agar sedulur kita ini setelahnya ya mengerti gitu, jangan membodohi publik. Itu aja saudara ya. Mungkin kalau ada pertanyaan ataupun ingin sharing, silakan saudara-saudara semua komen di bawah ya. Insya Allah saya akan menjawab apa yang menjadi keluhan ataupun pikiran saudara. Mungkin itu dulu yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.